Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 11 keutamaan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menjadi sahabat Abu Bakar di surga. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa membelanjakan 1 dirham uang emas atau mengadakan pembacaan Maulid Nabi Muhammad, maka ia akan menjadi temanku di surga. Yang kedua, telah menghidupkan Islam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mengagungkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia telah menghidupkan Islam. Yang ketiga, seakan-akan ikut menyaksikan perang Badar dan Hunain. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, barang siapa membelanjakan 1 dirham atau uang emas untuk mengadakan pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan ia ikut serta menyaksikan perang Badar dan Hunain. Yang keempat, dimasukkan ke surga tanpa hisab. Sayyidina Ali radhiyallahu berkata, barang siapa mengagungkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia menjadi sebab dilaksanakan pembacaan Maulid Nabi, maka tidaklah ia keluar dari dunia melainkan dengan keimanan dan akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Yang kelima, lebih baik daripada memiliki gunung emas. Imam Hasan Basri berkata, aku senang sekali seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka aku akan membelanjakannya untuk kepentingan memperingati Maulid Nabi. Yang keenam, memperoleh kebahagiaan dengan penuh iman. Imam Junaid al-Baghdadi berkata, barang siapa menghadiri peringatan Maulid Nabi dan mengagungkan derajat beliau, maka sesungguhnya ia akan memperoleh kebahagiaan dengan penuh keimanan. Yang ketujuh, dikumpulkan bersama golongan pertama dari kalangan para nabi. Imam Ma'ruf al-Khaffi berkata, barang siapa menyediakan makanan untuk peringatan pembacaan Maulid Nabi, mengumpulkan saudara-saudaranya, menyalakan lampu, memakai pakaian yang baru, memasang harum-haruman, dan memakai wangi-wangian karena mengagungkan kelahiran Nabi, niscaya Allah akan mengumpulkannya pada hari kiamat bersama golongan orang-orang yang pertama di kalangan para nabi, dan dia akan ditempatkan di surga yang paling atas. Yang kedelapan, mendapat banyak berkah dan diampuni dari dosa. Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, tidaklah seorang yang membaca Maulid Nabi ke atas garam atau gandum atau makanan yang lain, melainkan akan tampak keberkatan padanya, dan setiap sesuatu yang sampai kepadanya atau dimasuki dari makanan tersebut, maka
akan bergoncang dan tidak akan tetap, sehingga Allah akan mengampuni orang yang memakannya. Dan sekiranya dibacakan maulid Nabi ke atas air, maka orang yang meminum seteguk dari air tersebut akan masuk ke dalam hatinya 1000 cahaya dan rahmat, akan keluar dari badannya 1000 sifat dengki dan penyakit, dan tidak akan mati hati tersebut pada hari dimatikannya hati-hati itu. Dan barang siapa yang membaca maulid Nabi pada suatu dirham yang ditempa dengan perak atau emas dan dicampurkan dirham tersebut dengan yang lainnya, maka akan jatuh ke atas dirham tersebut keberkahan, dan pemiliknya tidak akan fakir serta tidak akan kosong tangannya dengan keberkahan Nabi. Yang ke-9, dikumpulkannya bersama syuhada dan kaum sholihin. Imam Syafi'i berkata, barang siapa mengumpulkan saudara-saudaranya untuk mengadakan maulid Nabi, kemudian menyediakan makanan dan tempat serta melakukan kebaikan untuk mereka, dan dia menjadi sebab atas dibacakannya maulid Nabi, maka Allah akan membangkitkan dia bersama-sama golongan siddiqin, orang-orang yang benar, syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan sholihin, orang-orang yang soleh, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga-surga naim. Yang ke-10, kelak dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syiri As-Sakhati berkata, barang siapa pergi ke suatu tempat yang dibacakan di dalamnya maulid Nabi, maka sesungguhnya ia telah pergi ke sebuah taman dari taman-taman surga, karena tidaklah ia menuju ke tempat-tempat tersebut melainkan karena cintanya kepada Nabi. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Dan yang terakhir, yang 11, didoakan malaikat dan dijauhkan dari bala. Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata, tidak ada rumah atau masjid atau tempat yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi, melainkan malaikat akan mengelilingi rumah atau masjid atau tempat itu. Mereka akan memintakan ampunan untuk penghuni tempat itu, dan Allah akan melimpahkan rahmat dan keridhoannya kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.